Chapter 1821. Naga itu bisa besar atau kecil, ia bisa terbang tinggi atau rendah, ketika ia besar, ia bisa menyemburkan kabut, ketika ia kecil, ia bisa bersembunyi, ketika ia terbang tinggi, ia bisa melayang di angkasa, dan ketika ia tersembunyi, ia bisa mengintai di antara gelombang. Hanya makhluk ajaib seperti itu yang dapat menandingi situasi yang telah dispekulasikan dan diamati oleh Yang Chen dan Li Cheng sebelumnya. Saat ia besar, tempat uji coba ini seakan-akan berada di tubuhnya sejauh jutaan mil. Namun ketika masih kecil, ia langsung berubah menjadi sehelai rambut dan bersembunyi di atas kepala Murong Han, dan tidak seorang pun dapat menemukannya. Metode penyembunyian yang dibanggakan naga bumi sama sekali tidak berguna di hadapan naga ini. Setidaknya sejauh ini, Yang Chen belum menemukan jejak naga itu kecuali pemandangan yang dilihatnya di awal. Jelas tidak pantas untuk menanyakan apapun kepada saudari Murong saat ini. Ketika Yang Chen hendak membawa semua orang kembali ke istana naga dan bersiap untuk pulang, Li Cheng tiba-tiba tersenyum di wajahnya. Aku benar-benar tidak tahu dari mana datangnya keberuntunganmu. Li Cheng tidak mau repot-repot menjelaskan. Sebaliknya, sosoknya melesat dan dia menghilang dari tempatnya berdiri. Setelah waktu yang lama, sosok Li Cheng muncul lagi, dan kegembiraan di wajahnya tidak bisa disembunyikan. Dia melemparkan sesuatu di tangannya ke Yang Chen lalu melambaikan tangan, ayo pergi. Tidak seorang pun tahu batu apa itu, bahkan Yang Chen pun bingung. Tetapi ketika dia menerimanya, dia langsung merasakan ekstasi Xiao Tian di Istana Naga. Dengan suatu gerakan dalam hatinya, Yang Chen memikirkan situasi tadi dan tampaknya mengerti benda apa ini. Semua orang sudah lama tahu bahwa setelah saudari-saudari Murong membuka segel, sudah waktunya untuk pergi. Pada saat ini, Li Cheng berkata bahwa dia akan segera pergi, dan tidak ada yang terkejut. Yang Chen dan para wanita kembali langsung ke Istana Naga, dan Istana Naga dibawa oleh Li Cheng dan pergi dengan cepat. Ini adalah tepi lapangan uji coba, dan mereka dengan santai menemukan jalan keluar yang dikendalikan oleh sekte dan dengan mudah meninggalkan lapangan uji coba. Ketika memasuki tempat uji coba, pemeriksaannya sangat ketat, tetapi ketika keluar, tidak begitu merepotkan. Pada dasarnya, dapat dikatakan bahwa mereka membiarkan Li Cheng pergi tanpa memeriksa. Sejujurnya, sungguh di luar dugaan Yang Chen dan Li Cheng mampu membuka segel terbesar dengan mudahnya tanpa menimbulkan keributan besar. Namun, ini bahkan lebih baik. Dia tidak perlu khawatir tentang menjadi kaya dalam diam. Baru setelah mereka meninggalkan tempat persidangan dan melangkahkan kaki dalam perjalanan kembali ke Istana Chunyang, gadis-gadis itu mulai bertanya satu demi satu, guru macam apa para saudari Murong kali ini. Selain Zhou Xianying, semua gadis itu telah membuka segel ahli Grand Supreme Mystic Immortal, jadi mereka semua berpengalaman. Namun kali ini, tidak seorang pun dapat melihat ahli macam apa yang telah diungkap oleh para saudari Murong. Rasa ingin tahu semua gadis telah meningkat ke tingkat tertinggi. Ini dia, ketika Murong Han melihat bahwa kakak perempuannya Gao Yue juga telah berbicara, dia tidak berani mengabaikannya. Dia buru-buru melepaskan benang hitam yang tersembunyi di rambutnya dan menunjukkannya kepada para gadis. Apakah dia hidup? Sebelum para wanita itu bisa melihat apa itu, Yang Chen sudah bertanya. Kali ini, giliran Murong Yan yang menggelengkan kepala dan menjawab sebelum adiknya, Murong Han, boneka yang sudah dimurnikan. Tingkat kultivasi apa? Inilah yang paling menarik perhatian para gadis. Sun Qingsui menatap benang hitam yang sangat tipis itu cukup lama sebelum bertanya. Mungkin memiliki kultivasi seorang dewa emas. Orang yang menjawab adalah Murong Han, tetapi saat dia menjawab, terlihat jelas bahwa dia tidak terlalu percaya diri, kami juga tidak tahu seperti apa rupa dewa emas. Saat dia mengatakan itu, dia menatap suaminya. Yang Chen sangat gembira. Ia mengulurkan tangan untuk mengambil benang hitam itu dan meletakkannya di telapak tangannya. Kemudian, ia memberi isyarat kepada saudari-saudari Murong untuk sedikit mengendalikannya. Dalam sekejap mata, benang hitam yang awalnya setipis rambut menjadi setebal sumpit. Pada saat ini, semua orang dapat melihat bentuk spesifiknya. Makhluk itu bersisik dan bercakar. Ditambah dengan kepala naga yang sangat jelas di depannya, gadis-gadis itu langsung mengenali asal-usulnya. Mereka semua berteriak pelan karena terkejut. Setelah mengamati dengan saksama selama beberapa saat, Yang Chen akhirnya memastikan bahwa boneka naga ini benar-benar memiliki kekuatan dewa emas, seperti yang dikatakan Murong Yan. Bahkan telah mencapai tingkat dewa emas abadi tingkat menengah. Namun, saat menyadari hal ini, reaksi pertama Yang Chen bukanlah kegembiraan. Sebaliknya, ia merasa kulit kepalanya menegang. Teknik macam apa yang dimiliki leluhur keluarga Zhao sehingga dapat langsung menangkap naga asli dan memurnikannya menjadi boneka. Lebih jauh lagi, ia bahkan memiliki kekuatan dewa emas tingkat menengah. Jika ini adalah kekuatan tersembunyi keluarga Zhao di alam spiritual, maka keluarga Zhao benar-benar terlalu mengerikan. Ini adalah naga raksasa dari elemen bumi. Namun, sekarang ia telah menjadi boneka yang lengkap. Setelah para saudari Murong membuka segelnya, ia sekarang sepenuhnya patuh pada perintah mereka. Akan tetapi, bahkan satu atau dua saudari Murong tidak dapat membuat boneka naga ini bergerak bebas. Kelimanya harus bekerja sama untuk melakukannya. Bagaimanapun, ini adalah boneka Golden Immortal. Mereka berlima saja tidak akan mampu menanganinya. Adapun bagaimana keluarga Zhao berhasil membudidayakan boneka naga ini hingga ke tingkat dewa emas, Yang Chen tidak tahu. Dia hanya bisa membuat kesimpulan berdasarkan situasi saat ini dan para ahli dewa Suan yang telah membuka segelnya. Itu karena boneka itu telah disegel di bawah tanah selama bertahun-tahun dan telah dipelihara oleh urat-urat roh yang tak terhitung jumlahnya selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Baik di dunia fana maupun alam spiritual, keluarga Zhao selalu bermurah hati seperti sebelumnya. Di dunia fana, ada kura-kura hitam abadi bumi tingkat keempat yang melampaui tahap Mahayana dunia fana dengan dua alam besar. Di alam spiritual,
Ada boneka naga abadi emas tingkat menengah yang melampaui tahap abadi surga dengan 2 alam besar. Menurut akal sehat, dengan kekuatan seperti itu, keluarga Zhao setidaknya harus menjadi keluarga yang terkenal dan berkuasa meskipun mereka tidak mendominasi dunia. Namun, dalam kehidupan sebelumnya, Yang Chen belum pernah mendengar tentang keluarga Zhao. Dalam kehidupan ini, dia hanya mengetahui tentang keberadaan keluarga Zhao secara kebetulan. Keluarga Zhao ini benar-benar tidak terduga. Dia tidak tahu berapa banyak rahasia yang disembunyikan di tempat yang tidak diketahui. Setidaknya pada saat ini, kewaspadaan Yang Chen sangat tinggi. Suamiku, batu apakah yang diberikan saudara Li Cheng kepadamu? Mengapa kamu mengatakan bahwa kamu beruntung? Sun Qingsui menunggu semua orang tenang sebelum dia mengganti topik pembicaraan dan bertanya kepada Yang Chen. Pertanyaan ini pada dasarnya ditanyakan atas nama wanita lainnya. Semua orang sudah lama penasaran, tetapi Yang Chen belum menjelaskannya, jadi mereka menahan diri untuk tidak berbicara terlalu banyak. Sekarang Sun Qingsui mengambil inisiatif untuk melompat keluar, semua orang senang mendengarkan penjelasan Yang Chen. Anda harus bisa menebaknya. Yang Chen menjawab sambil tersenyum, meskipun ini hanya boneka naga, sebelum disempurnakan menjadi boneka, selalu ada tempat untuk tinggal. Ini adalah istana naga. Si Sanshan cerdas dan langsung mengerti maksud Yang Chen, dan langsung berkata dengan heran. Ya, istana naga. Yang Chen mengangguk sambil tersenyum dan mengeluarkan batu itu. Xiao Tian sudah menunggu dengan tidak sabar untuk waktu yang lama. Dia bergegas maju dan menggigit istana naga batu di mulutnya, tidak melepaskannya. Chapter 1822. Yang Chen melepaskan tangannya, dan batu itu langsung jatuh ke mulut Xiao Tian. Kemudian Xiao Tian mulai bekerja tanpa memperdulikan apapun. Boom, semua orang hanya merasakan istana tempat mereka berada berguncang sedikit, lalu mereka melihat istana lain yang sama menggemparkannya di samping istana naga air dan api. Namun istana ini berwarna kaki. Warnanya berbeda, dan atributnya tentu saja berbeda dari istana naga air dan api saat ini. Itu adalah atribut bumi, yang konsisten dengan atribut boneka naga. Hal ini sangat mudah dipahami. Mungkin karena klan naga memiliki hobi yang sama, bahkan gaya istana naga yang mereka bangun pun tampak tidak jauh berbeda. Xiao Tian dengan senang hati mengendalikan istana naga bumi di samping menara naga. Xiao Tian masih memiliki banyak hal yang harus dilakukan selanjutnya. Istana naga bumi juga akan dimasukkan ke dalam seluruh sistem istana naga, menyempurnakan dan menggabungkannya, dan alun-alun di depan istana naga akan disempurnakan dan digabungkan menjadi satu. Hanya ini saja tidak akan memakan waktu 180 tahun. Ling, B.R., pergilah dan pilih kamar yang kalian suka. Begitu istana naga mendarat, Yang Chen mengingatkan Gong Sunling dan Murongbi. Keduanya memiliki atribut bumi, dan istana naga atribut bumi ini tepat untuk mereka. Suamiku, apakah akan ada masalah di istana naga? Gao Yue bertanya dengan cemas sambil memikirkan banyak hal. Asal-usul boneka naga ini masih belum diketahui, namun faktanya boneka ini jatuh ke tangan saudara perempuan Murong. Begitu klan naga mengetahui hal itu, bukanlah hal mudah untuk melampiaskan kemarahan mereka pada saudari Murong. Hal yang sama berlaku untuk istana naga. Yang Chen tidak mungkin menjadi musuh publik klan naga, bukan? Jangan khawatir, aku akan menelepon Aolai untuk memberitahunya tentang hal ini. Yang Chen tersenyum santai pada Gao Yue dan memberi isyarat agar dia santai. Karma baik yang terbentuk bersama Aolai di masa lalu sungguh sangat berguna. Setidaknya masalah yang mungkin terjadi di depan mereka, bersama Aolai, semuanya dapat disingkirkan sebelum terjadi. Ada hal lain yang membuat Yang Chen semakin senang, yaitu, begitu Aolai melihat boneka naga saat ini, dia pasti akan menganggap keluarga Zhao sebagai musuh bebuyutan. Tidak ada yang berani memperlakukan klan naga seperti ini. Bahkan orang seperti Wang Dongzu telah menemukan mayat klan naga dengan susah payah, tetapi dia masih harus merahasiakannya, seolah-olah dia takut orang lain akan mengetahuinya. Keluarga Zhao sebenarnya telah memurnikan naga bumi sebagai boneka. Selain itu, mereka sedang merencanakan sesuatu yang besar. Yang Chen bahkan tidak perlu menghasut apapun. Selama dia mengatakan yang sebenarnya, dia akan dapat mendorong keluarga Zhao ke sisi yang berlawanan dari klan naga. Dia yakin para ahli klan naga di dunia abadi akan gembira mendengar berita ini. Gadis-gadis itu tahu tentang Aolai dan mengerti mengapa Yang Chen tidak khawatir. Setelah benar-benar lega, semua orang menjadi bersemangat dan berlari ke istana naga yang baru untuk melihat apakah ada ruangan yang mereka sukai dan untuk melihat apakah mereka bisa mendapatkan beberapa barang bagus dari sana. Sementara saudari-saudari Murong membiasakan diri dengan boneka naga emas abadi yang baru ini, Yang Chen perlahan mulai mengolah biduk surgawi, iblis bumi, kitab suci 5 elemen pahala dan kebajikan yin yang baru. Ini adalah nama baru yang diberikan Yang Chen untuk metode kultivasi barunya. Kemudian, dari nama yang panjang ini, Yang Chen juga menyadari bahwa dia telah melakukan kesalahan ketika dia mengejek beberapa nama metode kultivasi karena panjang dan tidak berarti. Itu masih sulit diucapkan. Sebagai upaya terakhir, Yang Chen memberinya nama yang disingkat, yaitu Kitab Suci Tubuh Emas, sehingga tidak akan merepotkan untuk mengatakannya di masa mendatang. Li Cheng bergegas dengan sangat cepat. Setelah Yang Chen mengkonsolidasikan fondasinya dan memasuki alam pembentukan fondasi, Li Cheng bergegas kembali ke Istana Cunyang. Hanya butuh waktu 2 bulan. Di luar gerbang gunung Istana Cunyang, Li Cheng berhenti dan memanggil Yang Chen keluar dari Istana Naga. Tidak banyak waktu tersisa. Bersiaplah lebih awal. Di tengah kebingungan para gadis, Li Cheng mengatakan sesuatu yang tidak dapat dijelaskan kepada Yang Chen. Yang paling membuat gadis-gadis itu bingung adalah bahwa Yang Chen benar-benar mengerti kalimat yang tidak dapat dijelaskan ini. Berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk meninggalkan Istana Cunyang? Yang Chen bertanya dengan sangat serius. Gadis-gadis di sebelahnya ingin bertanya apa maksudnya, tetapi saat ini, tidak ada seorang pun yang bersuara untuk mengganggunya.
Mereka hanya mendengarkan dengan tenang. 10 tahun. Li Cheng menjawab dengan tegas dan penuh keyakinan, paling lama hanya 10 tahun. Tidak akan terlalu lama. Jika kita bergegas, masih ada waktu untuk menyiapkannya. Yang Chen mengangguk dan tidak bertanya lagi. Li Cheng juga diam-diam tidak banyak bicara. Dia hanya mengucapkan selamat tinggal kepada Yang Chen, aku juga harus pergi. Aku harus membuat beberapa persiapan di tempat lain. Ling, siapkan anggur dan hidangan untuk mengantar kakak. Yang Chen tidak bertanya apa yang akan dilakukan Li Cheng. Dia hanya memberitahu Gong Sunling dan yang lainnya. Li Cheng dan Yang Chen sangat tidak terduga sehingga gadis-gadis itu sudah terbiasa dengan hal itu selama bertahun-tahun. Mereka tahu bahwa ada beberapa hal yang tidak boleh mereka ketahui. Setelah menyiapkan semuanya, semua orang datang dan bersulam untuk Li Cheng. Mereka hanya mengucapkan beberapa berkat dan tidak menyebutkan hal lain. Setelah makan dan minum, Li Cheng tidak lupa membawakan anggur enak yang diseduh oleh Sun Qingsui dan beberapa teh baru yang dibuat oleh si Sanshan. Kemudian dia tertawa dan pergi. Melihat Li Cheng pergi, Yang Chen tidak tahu ekspresi apa yang ada di wajahnya, sedikit gembira, sedikit menyesal, dan seterusnya. Kembali di Istana Chunyang, Yang Chen tentu saja menemui kepala istana dan para tetua terlebih dahulu. Ketika semua orang melihat Yang Chen dan melihat keadaannya saat ini, mereka semua berdiri karena terkejut. Apa masalahnya? Bagaimana kultivasimu bisa seperti ini? Wang Yong adalah orang pertama yang berlari dan menarik Yang Chen dan mulai memeriksanya dari atas ke bawah. Kepala istana dan beberapa tetua lainnya juga terkejut, tetapi mereka tidak melakukannya seperti Wang Yong. Karma, murid ini mendapat berkah tersembunyi, aku harus mengolahnya lagi. Yang Chen tidak ingin menjelaskan terlalu banyak, dan dia tidak bisa menjelaskan keluarnya ruang monster-monster ke kepala istana. Dia hanya bisa mengatakannya dengan samar, ini bagus untuk murid ini, jangan khawatir. Yang Chen mengatakannya dengan mudah, tetapi para tetua tidak berani menganggapnya enteng. Yang Chen sekarang dapat dikatakan sebagai pilar istana Chunyang, tidak boleh ada masalah. Wang Yong baru merasa lega setelah mengetahui bahwa bahkan Gao Yue dan gadis-gadis itu tidak begitu khawatir. Tampaknya ini benar-benar keberuntungan Yang Chen. Ada beberapa hal yang tidak dapat dikatakan dengan jelas, tetapi Yang Chen dapat mengaturnya. Misalnya, masalah gua abadi baru di Istana Chunyang dapat dimasukkan dalam agenda. Gua abadi rusa Sika berada di tangan Zhou Xianying. Sekarang Zhou Xianying tidak perlu lagi menggunakan 3 guru abadi untuk melatih keterampilan sitarnya. Gua abadi tanpa pintu keluar tidak banyak berguna di tangannya. Zhou Xianying langsung menyerahkannya kepada Yang Chen. Rumah keluarga Zhao dan gua abadi rusa Sika, Yang Chen serahkan kepada naga bumi, membiarkannya menelannya dalam satu tegukan, lalu cepat-cepat memurnikannya menurut metode pemurnian yang diberikan Yang Chen kepada naga bumi. Setelah keduanya digabungkan menjadi satu, tempat itu dapat digunakan sebagai tempat berlindung yang aman bagi Istana Chunyang, dan tidak perlu khawatir tidak memiliki jalan keluar. Setelah mengatur naga bumi untuk memurnikan gua abadi, Yang Chen segera membiarkan Zhou Xianying menggunakan seluruh tubuhnya untuk membuat beberapa teknik khusus di Istana Chunyang, dan kemudian mulai menunggu dengan tenang. Chapter 1823. Mantra ini diberikan kepada Yang Chen oleh Aolai agar ia dapat menghubungi Aolai di saat darurat. Bagi Yang Chen, anggota keluarga kerajaan klan naga merupakan ikatan langka yang bisa ia gunakan untuk lebih dekat dengan klan naga. Setelah mantra itu menimbulkan beberapa getaran tak terdengar di udara, tidak ada suara lagi. Langkah selanjutnya adalah menunggu perlahan hingga Aolai mendatanginya. Selama periode waktu ini, Yang Chen masih memiliki banyak hal yang harus dilakukan. Ketika Li Cheng berkata bahwa waktunya tidak banyak, jelas ia mengacu pada kesengsaraan iblis di alam spiritual. Menurut ingatan kehidupan Yang Chen sebelumnya, kesengsaraan iblis di alam spiritual seharusnya baru terjadi sekitar 1000 tahun setelah kenaikannya. Namun, hal itu jelas terjadi sekarang. Formasi yang dibentuk oleh klan Zhao, yang menyegel 9 ahli Grand Supreme Mystic Immortal dan boneka Golden Immortal dari klan naga, mungkin merupakan kunci untuk memicu kesengsaraan iblis di alam spiritual. Namun, sekarang formasi itu dihancurkan sepenuhnya oleh Yang Chen dan Li Cheng. Dalam kehidupan sebelumnya, mungkin karena formasi itu secara alami menyebabkan kesengsaraan iblis meletus, itulah sebabnya skala wabah itu begitu kuat dan meluas. Sekarang formasi itu telah dihancurkan oleh Yang Chen dan Li Cheng, secara alami formasi itu kehilangan efek pemandunya dan bahkan batasan formasi itu sendiri. Hal ini menyebabkan pengaturan klan Zhao selama puluhan ribu tahun atau bahkan lebih lama terbakar habis. Ledakan formasi yang perlahan-lahan mengumpulkan tekanan hingga pecah tentu berbeda dengan apa yang disebut ledakan formasi yang pecah dari cangkangnya setelah formasi pecah tanpa tekanan. Yang pasti, kesengsaraan iblis di alam spiritual di kehidupan ini tidak akan sekuat di kehidupan sebelumnya. Tekanan yang terus-menerus ditingkatkan oleh binatang iblis untuk melepaskan diri dari segel tiba-tiba berkurang dan menyembur keluar sebelum mereka dapat mencapai titik tertinggi. Sudah ditakdirkan bahwa kekuatan kesengsaraan iblis tidak dapat lagi dibandingkan dengan yang ada dalam ingatan Yang Chen. Yang terpenting, ketika kultivasi Yang Chen pulih ke tahap manusia abadi suatu hari nanti, ia akan mampu mengendalikan sementara jalan keluar ruang binatang iblis. Apakah itu ditutup atau dibuka, itu terserah Yang Chen. Demikian pula, apakah kesengsaraan iblis itu ada atau tidak, itu tetap tergantung pada Yang Chen. Oleh karena itu, selama kurun waktu ini, yang perlu dilakukan Yang Chen adalah memulihkan kultivasinya sesegera mungkin. Masih ada 10 tahun lagi, yang mana belum cukup bagi Yang Chen untuk pulih ke tahap manusia abadi. Faktanya, meskipun dia pulih, dia tidak akan bisa memainkan peran banyak dalam kesengsaraan iblis di alam spiritual. Sebaliknya, istana yang murni mungkin dapat melakukan sesuatu selama periode waktu ini, terutama setelah mereka memiliki kekuatan yang kuat. Para master yang telah dipersiapkan pasti dapat tampil pada waktu yang tepat untuk membalikkan keadaan.
Namun, sebelum menyelamatkan banyak sekali pembudidaya dari api dan air, Yang Chen harus mengatur seseorang. Lin Yuanzheng juga merupakan keturunan dari orang penting di alam abadi-abadi. Lin Yuanzheng juga merupakan keturunan dari yang pertama. Sayangnya, ia telah diturunkan dengan cara yang salah, yang menyebabkan kecerdasannya tersegel. Sekarang, ia diperlakukan sebagai orang bodoh di antara penduduk asli dunia roh, menjalani kehidupan yang kacau balau. Yang Chen sudah lama berencana untuk membawa Lin Yuanzheng ke sisinya. Awalnya, ia berencana untuk melakukan ini setelah Yang Chen mencapai tahap abadi bumi dan istana Chunyang telah berkembang sampai batas tertentu. Dengan begitu, ia akan dapat melindungi Lin Yuanzheng dengan aman. Dulu, istana Chunyang tidak cukup kuat untuk melindungi dirinya sendiri dan tidak berani melibatkan Lin Yuanzheng. Kalau tidak, saat ia naik ke alam abadi, hal pertama yang akan ia hadapi adalah kemarahan ayah Lin Yuanzheng. Tentu saja, semua rencana ini berada dalam perkembangan normal alam spiritual. Dipercayai bahwa hal itu akan terjadi sebelum kesengsaraan iblis di alam spiritual. Yang Chen melindungi Lin Yuanzheng saat kesengsaraan iblis terjadi. Setelah naik tahta, dia akan berutang banyak pada Lin Yuanzheng. Sekarang kesengsaraan iblis di alam spiritual telah terjadi, rencana Yang Chen harus dimajukan. Oleh karena itu, Yang Chen tidak bisa bersembunyi di istana Chunyang untuk berkultivasi. Dia harus keluar. Jika masalahnya diserahkan kepada orang lain, Yang Chen tidak akan merasa tenang. Penduduk asli terburuk di alam spiritual juga berada di tahap Yuanying. Biarkan Yang Chen, yang baru berada di tahap pendirian yayasan, pergi mencari orang, belum lagi kepala istana, bahkan wanita Yang Chen tidak akan mengizinkannya. Siapakah yang layak bagi Yang Chen untuk secara pribadi pergi mencarinya saat ini? Yang Chen tidak menjelaskan masalah ini. Para wanita sudah terbiasa dengan pendekatannya. Karena mereka tidak bisa menghentikannya, mereka akan pergi bersama. Bagaimanapun, kondisi Yang Chen saat ini juga membutuhkan sekelompok guru untuk menjaganya. Tidak ada yang lebih cocok dan berdedikasi daripada istri dan selir Yang Chen. Sebelum mencari Lin Zhengyuan, Yang Chen sempat bertukar pikiran dengan kepala istana dan para tetua. Konten utamanya adalah untuk mempersiapkan diri bagi master istana dan yang lainnya sebelum kesengsaraan iblis di alam spiritual. Si Qianqiu dan Gu Zisang juga diundang oleh Yang Chen sendiri. Sekarang, sebagian besar kekuatan istana Chunyang dapat dikatakan benar-benar berada di tangan mereka berdua. Beberapa hal harus dilakukan dengan persetujuan mereka berdua. Yang Chen tidak keberatan kedua belah pihak bekerja sama dalam bentuk ini. Faktanya, sebelum istana Chunyang benar-benar mempercayai si Qianqiu dan Gu Zisang, dan keduanya tidak benar-benar memiliki rasa memiliki terhadap istana Chunyang, pasti ada celah di antara kedua belah pihak. Tidak dapat diharapkan bahwa Zhou Xianying sendiri dapat sepenuhnya menghilangkan celah ini. Setelah pelajaran terakhir, si Qianqiu dan Gu Zisang tidak berani memanfaatkan senioritas mereka kepada Yang Chen. Selain itu, identitas Yang Chen adalah suami Zhou Xianying, jadi keduanya sangat hormat. Dua senior, aku telah mengetahui beberapa hal buruk melalui beberapa saluran rahasia, jadi aku ingin meminta kalian berdua untuk berhati-hati mengaturnya, sehingga istana Chunyangku tidak kehilangan terlalu banyak. Ketika mereka bertemu, Yang Chen tidak memperlakukan mereka sebagai orang luar, dan langsung mengatakan topik pertemuan itu. Sesuatu yang tidak begitu bagus. Si Qianqiu kini tampak seperti wanita muda, dan dia sedikit berterima kasih kepada Yang Chen. Begitu Yang Chen berbicara, dia segera menindaklanjutinya. Ying sebenarnya ikut berpartisipasi. Kami secara tidak sengaja menghancurkan sebuah formasi. Yang Chen tidak membuat mereka menebak-nebak, dan dengan cepat memperkenalkan, ini mungkin memicu gelombang monster yang sangat ganas. Beberapa monster sangat kuat, dan yang tertinggi mungkin mencapai puncak Suan Immortal. Yang Chen tidak perlu berkata apa-apa lagi. Dengan pengetahuan si Qianqiu dan Gu Zisang, mereka dapat memahami kengerian gelombang monster ini. Bahkan tanpa Yang Chen memberitahu mereka apa yang harus dipersiapkan, mereka secara alami tahu bagaimana cara menjaganya. Tempat persidangan. Setelah Gu Zisang meminum pil penampilan, dia juga menjadi seorang pemuda berusia 30-an. Dia tampak sangat bersemangat tetapi sedikit tenang. Begitu dia membuka mulut, dia menyebutkan lokasinya. Yang Chen tidak perlu menjelaskan lebih lanjut. Karena Zhou Xianying juga terlibat, dan keluarga Yang Chen berada di tempat persidangan selama waktu ini, jelas bahwa wabah itu tidak akan terjadi di tempat lain. Tempat persidangan. Yang Chen memberikan jawaban yang sangat pasti. Sekarang sekte besar itu akan bersenang-senang. Yang mengejutkan Yang Chen, setelah memastikan lokasi wabah, si Qianqiu tidak langsung berpikir bagaimana cara mengatasinya, tetapi mengatakannya sambil tersenyum. Dapat dibayangkan bahwa si Qianqiu dan Gu Zisang sama sekali tidak memiliki kesan yang baik terhadap sekte besar itu. Begitu mereka mendengar bahwa wabah itu akan terjadi di tempat persidangan, pikiran pertama mereka adalah bahwa mereka akan mengalami nasib sial. Chapter 1824. Yang Chen tidak berpartisipasi secara langsung dalam pengaturan khusus tersebut. Ia hanya mengajukan permintaan, yaitu, agar orang-orang sekte lain tidak mengetahui bahwa ini adalah pengaturan istana Chunyang yang disengaja. Sebaiknya hal ini dibatasi hanya pada si Qianqiu dan Gu Zisang, dan tidak memberitahu guru-guru lainnya. Yang Chen telah menjelaskan sebelumnya bahwa masalah ini terkait dengan Zhou Xianying. Begitu sekte utama tahu bahwa Zhou Xianying yang menyebabkan masalah, bahkan jika ada hubungan dengan Yang Chen, mereka tidak akan pernah membiarkannya begitu saja. Si Qianqiu dan Gu Zisang awalnya diperintahkan untuk melindungi Zhou Xianying. Bagaimana mungkin mereka berani mengabaikan hal semacam ini? Belum lagi orang luar, bahkan masyarakatnya sendiri pun tidak berani mengungkap terlalu banyak. Kemarahan sekte besar tidak mudah ditanggung. Bahkan jika ada puluhan ribu orang, lalu kenapa? Belum lagi hal lainnya, hanya beberapa dekade yang lalu, ratusan keluarga sekte tercerabut dalam semalam, dan puluhan ribu kultivator tewas.
Itu sudah menjadi indikasi yang jelas tentang kekuatan sekte utama. Sekalipun si Qianqiu dan Gu Zisang lebih kuat, mereka tidak berani mengambil risiko ini dengan nyawa nona mereka sendiri. Satu-satunya hal yang tepat adalah berkoordinasi dan patuh kepada pimpinan istana, dan mengatur dengan tenang dari situasi keseluruhan. Dilihat dari situasi keseluruhan, kepala istana telah memimpin istana Chunyang selama bertahun-tahun. Dia jelas jauh lebih cocok daripada si Qianqiu dan Gu Zisang. Pengaturan si Qianqiu dan Gu Zisang juga berarti bahwa situasi keseluruhan istana Chunyang telah stabil. Tepat ketika Yang Chen hendak membujuk para wanita itu untuk berangkat sendiri, Aolai tiba. Setelah Aolai dan Yang Chen berpisah, dia sangat damai selama ini. Dia menerima saran Yang Chen dan telah menyempurnakan istana naga barunya dengan pikiran yang paling damai. Pada saat yang sama, dia juga akrab dengan tubuh barunya. Dia baru saja disembuhkan oleh Yang Chen. Sebelum dia benar-benar beradaptasi dengan tubuh barunya, dia tidak boleh bermain-main. Tepat saat dia dengan santai menyempurnakan istana naga miliknya, dia menerima pesan dari Yang Chen. Inilah yang diajarkannya kepada Yang Chen untuk komunikasi darurat. Aolai sangat gembira saat menerima berita itu. Sejujurnya, agak membosankan membiarkan anggota kerajaan klan naga tinggal di kolam lahar untuk memurnikan istana naga, meskipun itu merupakan pekerjaan baginya. Tanpa berkata apa-apa lagi, Aolai menyingkirkan istana naga yang setengah jadi dan segera berangkat. Sepanjang perjalanan, kecepatannya secepat angin dan kilat, yang berkali-kali lebih cepat dari pesawat ulang-alik Yang Chen. Sebelum Yang Chen meninggalkan istana Chunyang, Aolai sudah tiba. Apa yang begitu mendesak? Kedatangan Aolai di istana yang murni tidak membuat siapapun khawatir. Dengan tingkat kultivasinya saat ini, ia adalah seekor naga di puncak tahap Dewa Surgawi. Adalah hal yang mudah baginya untuk bersembunyi dari indera ketuhanan beberapa dewa suan tertinggi. Ia langsung mengikuti aura istana naga dan masuk ke dalamnya. Istana naga Yang Chen belum sepenuhnya disempurnakan oleh Xiao Tian, dan auranya tidak dapat disembunyikan dari Aolai, pemilik asli nominal. Yang Chen tidak bermaksud menolak Aolai, jadi Aolai memasuki istana naga dengan lancar dan bertemu Yang Chen. Istri saya menemukan sesuatu ketika dia sedang berlatih. Yang Chen tidak mengatakan secara langsung apa situasinya, tetapi meminta saudari Murong untuk tetap tinggal, dan kemudian berkata, saya pikir perlu memberitahu kalian, jadi. Hanya untuk memberitahu saya, Anda menggunakan metode komunikasi darurat. Aolai hampir pingsan. Jika bukan karena hubungannya dengan Yang Chen, dia pasti sudah bergerak saat ini. Bermain dengan klan naga bukanlah trik seperti itu, apakah mereka akan datang dan pergi sesuka hati? Jika kau tidak ingin tahu, lupakan saja. Yang Chen tidak memaksanya. Bagaimanapun, Aolai lah yang berlarian, bukan dia. Lupakan saja, karena aku sudah di sini, aku akan menganggapnya apa adanya. Apa yang kau temukan? Aolai dengan cepat mengubah dirinya menjadi seukuran Xiao Tian, dan matanya terus menyapu menara naga tempat Xiao Tian tinggal. Tidak ada yang tahu apa yang sedang dipikirkannya. Itu adalah harta karun Xiao Tian, jangan pikirkan itu. Yang Chen memberi peringatan singkat, lalu memberi isyarat kepada kedua saudari Murong untuk memperlihatkan boneka naga itu. Ketika saudara perempuan Murong mengendalikan boneka naga yang setipis rambut, Aolai tidak peduli, dan perhatiannya selalu tertuju pada menara naga. Tetapi saat dia menyadari benda apa yang mengembang menjadi bentuk ular kecil itu, dia langsung mengamuk. Berani sekali kamu, beraninya kamu berbuat begitu menghujat. Lubang hidung Aolai hampir menyemburkan api. Belum lagi dia adalah anggota kerajaan klan naga, bahkan jika dia adalah naga biasa, ketika dia melihat jenisnya sendiri disempurnakan menjadi boneka, dia juga akan marah. Tubuh yang panjangnya beberapa kaki itu langsung meroket hingga ratusan kaki. Kepala naga besar itu langsung menghadap kelima saudari Murong dan hendak memuntahkan api yang mengerikan. Tiba-tiba, Aolai merasa kepala naganya terhenti. Sepertinya tanduk naganya tersangkut sesuatu, sehingga membatasi pergerakan kepala naganya. Aolai hendak menggelengkan kepalanya dengan keras, tetapi dia terkejut karena sekeras apapun dia berusaha, dia tidak dapat menyingkirkan benda yang mencengkeram tanduk naganya. Bang! Tanpa menunggu Aolai melakukan gerakan lain, kepala naga besarnya telah dikendalikan oleh kekuatan besar dan terbanting keras ke lantai istana naga. Pukulan ini langsung membuat Aolai pusing. Aolai bersumpah bahwa dia tidak pernah mengalami pukulan sebesar itu dalam hidupnya. Bahkan ketika tubuhnya hancur di sumur Langya, dia tidak menahan kekuatan sebesar itu. Puncak kepalanya seperti ditekan oleh puncak gunung dunia abadi. Aolai bahkan tidak bisa mengangkat kepalanya jika dia mau. Sia-sia, dia hanya bisa menggoyangkan tubuhnya, dan tubuhnya yang panjang seperti cambuk yang berayun maju mundur di istana naga, mengeluarkan suara patah. Kemudian Aolai mendengar suara marah Yang Chen, Aolai, jika kamu merusak sesuatu, kamu harus menggantinya dengan 10 kali lipat jumlahnya. Suara itu sangat jelas terngiang di telinga Aolai, atau terus terang saja, hanya terngiang di kepala Aolai. Tubuh Aolai langsung berhenti berkedut, dan dia menjadi tidak bergerak dan tenang. Sekarang dia benar-benar yakin bahwa orang yang telah membenturkan kepalanya dengan keras ke lantai dan menahannya dengan kuat adalah orang yang selama ini dia takuti secara diam-diam, Yang Chen. Bukankah kultivasimu hampir hancur total? Meskipun Aolai tidak mengatakan apa-apa ketika dia masuk, perubahan dalam kultivasi Yang Chen tidak dapat disembunyikan dari mata Aolai. Sampai sekarang, dia akhirnya bertanya dengan nada tidak percaya. Bukan urusanmu. Yang Chen menegurnya dengan sangat kasar, lalu menggunakan kekuatan untuk mengangkat kepala besar Aolai. Dia meraih tanduk naga dan membuatnya menatap kedua saudari Murong. Lihatlah baik-baik, ini adalah wanitaku, dan semua orang di Istana Naga, mereka semua adalah wanitaku. Yang Chen mencengkeram kepala besar Aolai dan berhenti di depan para saudari Murong untuk beberapa saat.
Kemudian, dia berbalik sehingga dia bisa melihat semua orang, lalu berkata dengan galak, aku tidak peduli dengan yang lain, tetapi jika kamu melihat mereka di masa mendatang, sebaiknya kamu bersikap sopan kepadaku. Chapter 1825. Aolai berani bersumpah, sepanjang hidupnya, dari kenangan di tubuh pertamanya sampai tubuh keduanya, ia belum pernah diberi pelajaran seperti ini, seakan-akan ia ini ikan loah kecil. Dia adalah naga yang sombong, dan dia juga merupakan keluarga kerajaan dari klan naga. Bahkan ayahnya tidak pernah melakukan hal ini. Amarah yang tak terkira meluap dari tubuh Aolai, seakan-akan hendak membakar istana naga. Namun, begitu auranya meningkat, auranya langsung ditekan oleh kekuatan yang sangat besar. Rasa sakit di tubuhnya mengatakan kepadanya bahwa yang terbaik adalah mengendalikan diri dan menjaga pikirannya. Tadi aku sudah bilang dengan jelas bahwa istriku baru menyadari hal ini. Jangan salah sangka pada sasaran kemarahanmu. Suara dingin Yang Chen terdengar jelas di telinga Aolai, jika kamu masih punya otak, perhatikan baik-baik dunia boneka itu. Apakah itu sesuatu yang bisa dilakukan istriku? Jika pikiranmu tidak cukup jernih, aku tidak keberatan membantumu untuk tenang. Kemarahan Aolai hilang sepenuhnya setelah mendengar kata-kata Yang Chen. Selain yang lain, Aolai sekarang memiliki pemahaman yang luar biasa jelas tentang situasinya sendiri. Dia mendapati dengan tak percaya bahwa meskipun kultivasi Yang Chen hanya pada tahap pembentukan fondasi dunia fana, tidaklah sulit untuk menghancurkannya. Penemuan ini membuat Aolai sangat terkejut. Belum lagi dia, jika ada kultivator lain yang memberitahu mereka bahwa seekor naga surgawi abadi tingkat puncak telah ditembaki oleh seorang kultivator kecil tingkat awal pendirian fondasi, mungkin tidak akan ada yang mempercayainya. Namun, ini adalah kebenaran. Terutama ketika nada bicara Yang Chen mengandung jejak niat membunuh yang hanya bisa diperoleh dengan membunuh makhluk hidup yang tak terhitung jumlahnya, itu lebih efektif daripada agen yang menenangkan. Kemudian, Aolai mulai memperhatikan kultivasi boneka naga itu. Ketika dia memfokuskan perhatiannya pada boneka naga itu, dia terkejut lagi. Tahap Golden Immortal tingkat menengah seharusnya tidak ada di alam spiritual. Ini adalah level kultivator di alam abadi. Kelima selir identik Yang Chen ini hanya berada di tahap manusia abadi. Mustahil bagi mereka untuk memurnikan boneka tahap emas abadi tingkat menengah. Setelah menyadari hal ini, Aolai akhirnya benar-benar tenang. Dia tidak lagi peduli dengan kekasaran Yang Chen. Dia menahan amarahnya dan berkata dengan tenang, lepaskan aku. Ingat, tunjukkan rasa hormat yang mendasar kepada wanitaku, atau jangan salahkan aku karena bersikap kasar. Yang Chen tidak memiliki sikap yang baik terhadap Aolai, jadi dia mengancamnya lagi sebelum melepaskan tanduk naga milik Aolai. Saat Yang Chen melepaskannya, beberapa bekas jari yang jelas terlihat pada bagian tanduk naga Aolai yang dipegang Yang Chen. Tubuh Aolai menyusut dengan cepat hingga sekitar 3 meter panjangnya. Bekas jari pada tanduk naga juga menghilang bersama kekuatan spiritualnya. Memperbesar. Bahkan sekarang, Aolai masih mempertahankan wujud naganya. Kebanggaan ras naga mencegahnya berubah menjadi wujud manusia. Saudari-saudari Murong sangat kooperatif. Mereka dengan cepat mengembangkan tubuh boneka naga itu. Tidak lama kemudian, boneka itu menjadi sepanjang 1000 kaki dan setebal beberapa kaki, sehingga Aolai dapat mengamatinya dengan sangat jelas. Aolai mengamati tubuh boneka naga itu inci demi inci, tidak melepaskan sedikit pun sudutnya. Setiap skala diperiksa dari dalam keluar. Bukan hanya Aolai, sementara Aolai sedang memeriksanya, kesadaran spiritual Yang Chen juga tanpa basa-basi memeriksa setiap inci tubuh boneka naga ini. Dalam perjalanan pulang, Yang Chen tidak melakukan hal ini. Setelah kembali, dia telah membuat pengaturan untuk sekte. Baru sekarang dia memiliki kesempatan untuk melakukan pemeriksaan menyeluruh. Yang Chen sangat peka terhadap aura dunia abadi. Meskipun boneka naga itu telah terperangkap di alam roh selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, dan aura dunia abadi yang awalnya dibawanya sebagian besar telah menghilang, Yang Chen masih bisa merasakan aura kuat yang bukan berasal dari dunia ini dari bawah skala terbalik boneka naga itu. Kedermawanan keluarga Zhao sungguh tak terduga. Mereka berani memurnikan seekor naga dari dunia abadi menjadi boneka dan mengirimkannya ke alam roh. Hal yang paling langka adalah sekte utama tidak mengetahui adanya gerakan sebesar itu. Itu benar-benar mengerikan. Mengetahui hal ini, Yang Chen merasa takut di dalam hatinya, tetapi wajahnya tidak berubah. Dia hanya diam menunggu Aolai memeriksanya perlahan. Aolai sangat marah. Kemarahan ini muncul karena seseorang berani menghujat klan naga. Itu tidak ada hubungannya dengan Yang Chen. Saat Aolai selesai memeriksanya inci demi inci, amarahnya sudah mencapai titik tertinggi. Apa yang terjadi? Aolai yang tadinya sangat marah, kini mulai tenang. Mungkin karena dia tahu bahwa pelakunya bukanlah orang-orang di depannya ini, dan hanya Yang Chen saja yang bisa memakannya sampai mati. Yang Chen tidak banyak menyembunyikannya dari Aolai. Dia hanya menceritakan kepadanya tentang formasi yang telah dianalisis Li Cheng dan proses dia dan istri serta selirnya membuka segel guru. Dia tidak menambahkan minyak dan cuka, itu sepenuhnya kebenaran. Untuk memastikannya, selain Hai Tua yang bersama Nona Fang Hua tidak muncul, Yang Chen dan para ahli tak tertandingi di sekitar istrinya semuanya memperlihatkan wujud asli mereka kepada Aolai. Bagus, sungguh hebat keluarga Zhao. Setelah Aolai melihat buktinya, dia menghela nafas dan berkata, namun, semua orang yang hadir bisa merasakan aura pembunuh yang tersembunyi di tulangnya. Yang Chen tidak membuat masalah atau membesar-besarkan masalah ini. Dia sepenuhnya mengatakan kebenaran. Pada titik ini, Aolai dapat dengan jelas merasakannya dari sikap Yang Chen terhadapnya. Kebencian antara keluarga Zhao dan klan naga telah tertanam dalam. Jangan khawatir, saya akan menyelidiki masalah ini secara perlahan. Aolai berbalik dan menatap Yang Chen dengan mata naganya yang besar. Dia berkata perlahan, kali ini, terima kasih telah mengingatkanku bahwa klanku memiliki musuh bebuyutan yang tersembunyi. Terima kasih banyak.
Kita semua adalah teman, tidak perlu bersikap sopan. Yang Chen tersenyum dan menjawab dengan sopan. Berteman dengan klan naga tentu saja merupakan hal yang baik. Yang Chen tidak akan pernah menolak. Fakta bahwa Aolai dapat menunjukkan niat baiknya setelah tindakannya yang tidak sopan tadi, mungkin hubungan mereka berdua bisa menjadi lebih dekat. Sebagai ucapan terima kasih, aku akan membantumu memurnikan harta ajaib klan naga. Sebagai anggota keluarga kerajaan klan naga, Aolai sombong dan secara alami lebih unggul daripada kultivator manusia. Namun, Aolai bukanlah tipe orang yang tidak mengerti cara dunia. Sebaliknya, ia sangat ahli dalam aspek ini. Jangan menolak dan jangan meremehkan kultivasiku saat ini. Aolai tidak menunggu Yang Chen untuk mengungkapkan pendapatnya. Dia langsung berkata, harta karun sihir klan naga yang sebenarnya hanya dapat dikendalikan oleh klan naga. Bahkan jika kultivasi Anda 100 atau 1000 kali lebih kuat, Anda tidak dapat menggantikannya. Keluarkan Mysterious Sky Dark Sea Shuttle dan Dragon Palace milikmu. Aku akan membantumu menyempurnakannya bersama-sama. Chapter 1826. Sejujurnya, sejak Yang Chen mendapatkan pesawat ulang-alik itu, ia hanya menyebutnya pesawat ulang-alik dan tidak pernah memikirkan nama aslinya. Baru sekarang dia tahu bahwa nama sebenarnya dari pesawat ulang-alik itu adalah pesawat ulang-alik laut gelap misterius. Perkataan Aolai juga membuat Yang Chen mengerti dalam beberapa hal. Tidak heran senjata ajaib yang diperoleh dari rumah harta karun Istana Naga begitu sulit untuk disempurnakan. Belum lagi hal lain, Yang Chen membutuhkan waktu lebih dari 1000 tahun untuk menyempurnakan lonceng emas tersebut. Selain itu, dengan bantuan berbagai kesengsaraan surgawi, berbagai cairan spiritual, dan akhirnya gelombang kekuatan spiritual dari monster tingkat Suan Immortal yang tak terhitung jumlahnya, lonceng emas tersebut sepenuhnya memperlihatkan 8 hantu berpola naga. Itu hanya hantu yang diperlihatkan. Dia tidak tahu berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk benar-benar mengerahkan efek penuh dari senjata ajaib itu. Sebelumnya, Yang Chen selalu berpikir bahwa kultivasinya tidak cukup, tetapi sekarang dia mengerti kunci sebenarnya. Karena Aolai bersedia membantu, Yang Chen tidak akan menolak. Dia yakin bahwa Aolai tidak akan pernah berani berbuat curang dalam hal ini, jadi dia sangat lega dan dengan berani menyerahkan pesawat ulang-alik laut gelap misterius dan 3 istana naga kepada Aolai. Tentu saja, Xiao Tian berada di pusat kendali Menara Naga dan tidak akan pernah santai. Kepercayaan adalah kepercayaan, tetapi Xiao Tian tidak akan merasa tenang ketika Aolai menatap Menara Naga dengan matanya yang berapi-api. Mengambil alih kendali, bahkan Aolai pun tak kuasa menahan diri untuk tidak terkejut. Ia menoleh dan menatap Yang Chen dengan tatapan yang sangat terkejut, dan bertanya dengan tidak percaya, dari mana kau mendapatkan istana naga lainnya? Aolai tidak bisa menahan rasa terkejutnya. Istana naga adalah produk tingkat tinggi, bahkan Aolai sendiri hanya bisa menyempurnakannya dengan atributnya sendiri. Secara umum, jika bukan saat kematian, klan naga manakah yang akan meninggalkan istana naga mereka sendiri? Yang Chen hampir tidak perlu menjawab pertanyaan ini. Dia langsung menunjuk boneka naga dengan matanya, dan Aolai segera mengerti dari mana istana naga ketiga berasal. Aku tidak bisa membantumu mengendalikan istana naga. Melihat situasi ini, Aolai dengan sadar mengungkapkan sikapnya. Jika hanya istana naga yang ditinggalkan oleh tubuhnya sendiri, dia masih bisa menjaminnya. Dengan 3 istana naga, dia tidak bisa menjaminnya sama sekali. Saya bertanggung jawab untuk menyempurnakan pesawat ulang-alik laut gelap misterius dan istana naga api bersama-sama. Sisanya adalah urusannya. Setelah itu, cakar naga Aolai menunjuk langsung ke Xiao Tian di Menara Naga. Jangan lihat bagaimana Xiao Tian juga seekor naga, tetapi ia beradaptasi dengan lebih banyak dari 5 elemen dibandingkan Aolai. Dalam hal ini, Yang Chen tidak peduli. Selama dia bisa menyempurnakan istana naga api dan pesawat ulang-alik laut bawah langit misterius bersama-sama, itu akan sangat membantu Yang Chen. Sisanya akan diintegrasikan oleh Xiao Tian. Memurnikan harta dharma terbang berkecepatan tinggi dan tempat tinggal gua bersama-sama baru menjadi populer setelah tiba di dunia abadi. Ada banyak manfaatnya. Kalau tidak, Yang Chen tidak akan menyarankan Penatua Wu Xiong untuk mulai memurnikannya ketika dia tiba di dunia roh. Sekarang setelah Aolai mengajukan diri untuk membantu, pekerjaan sukarela semacam ini tentu saja dihitung sebagai satu pekerjaan, dan jumlahnya tidak akan pernah terlalu banyak. Bagi Aolai, menyempurnakan istana naga dan membantu Yang Chen menyempurnakan 2 harta karun dharma klan naga adalah hal yang sama. Keduanya dimaksudkan agar dia dapat beradaptasi dengan kultivasinya sesegera mungkin dan menyelesaikan penyatuan tubuh roh dan tubuh fisiknya. Itu tidak akan membuang-buang waktu. Namun, masih butuh waktu untuk menyempurnakannya secara menyeluruh. Bagaimanapun, itu adalah harta karun Raja Naga, dan tidak mudah untuk menyelesaikannya. Namun, Yang Chen tidak dapat mengikatkan dirinya ke Istana Cunyang selama ini untuk menunggu Aolai. Dia harus keluar untuk mencari Lin Yuanzheng. Oleh karena itu, setelah Yang Chen berdiskusi dengan para istri dan selirnya serta Aolai, semua orang memutuskan untuk berangkat bersama. Aolai akan mulai memurnikan diri dalam perjalanan pulang, dan gadis-gadis akan berkultivasi di Istana Naga selama kurun waktu ini, tanpa penundaan apapun. Adapun Yang Chen, dia masih harus mengendalikan pesawat ulang-alik laut bawah langit misterius menuju tujuannya. Keajaiban klan naga adalah meskipun Yang Chen masih mengendalikan penerbangan pesawat ulang-alik laut bawah langit misterius, dia dapat menyempurnakannya pada saat yang sama. Perjalanan Yang Chen kali ini masih sederhana, dan pada dasarnya tidak ada seorang pun yang tahu. Sekte yang beranggotakan puluhan ribu orang itu tidak lagi mudah dipantau seperti dulu ketika hanya ada beberapa ratus orang Miao. Yang Chen dengan mudah meninggalkan Istana Cunyang melalui bawah tanah dan langsung menuju tujuannya. Lin Yuanzheng saat ini berada di pemukiman penduduk asli jutaan mil jauhnya dari Istana Cunyang. Menurut ingatannya di kehidupan sebelumnya, jika Yang Chen mengabaikannya, kesengsaraan iblis dari alam spiritual akan melanda daerah ini.
Kecuali Lin Yuanzheng, yang telah pergi karena suatu alasan, semua penduduk asli di sini akan dibantai. Namun, karena Yang Chen sudah berniat menyelamatkan Lin Yuanzheng sebelumnya, yang terbaik adalah menyelamatkan penduduk asli ini di sepanjang jalan. Tidak untuk hal lain, begitu banyak nyawa akan dianggap suatu jasa besar dalam kasus apapun. Tidak butuh waktu lama untuk melakukan perjalanan. Dengan Aolai di sekitar, kecepatan misterius Sky Underworld Sea Shuttle tampaknya telah meningkat pesat. Dalam waktu kurang dari setahun, mereka tiba di tempat tujuan. Bagian tersulitnya adalah menemukan orang bodoh yang agak istimewa di antara ratusan juta penduduk asli. Metode yang digunakan Yang Chen sangat aneh di mata Aolai. Tanpa diduga, dia tidak menggunakan indera ketuhanannya untuk mencari di area yang luas. Sebaliknya, setiap kali dia menemukan sebuah kota, dia akan menanyakannya secara langsung. Kadang-kadang, dia bahkan akan menggunakan beberapa batu roh tingkat rendah untuk menyuap beberapa penduduk asli setempat yang berpengetahuan luas dan dengan hati-hati menanyakan apakah mereka pernah melihat orang seperti itu. Kadang-kadang, Yang Chen akan meninggalkan beberapa harta karun ajaib kecil agar beberapa orang dapat menghubungi Yang Chen untuk waktu yang singkat. Begitu orang-orang itu melihat jejak orang yang dicurigai sebagai Lin Yuanzheng, mereka akan memberitahu Yang Chen tepat waktu. Mengapa kamu tidak menggunakan indera ketuhananmu untuk menjelajah? Ketika Aolai melihat Yang Chen masih melakukan hal yang sama setelah melewati 7 atau 8 kota, dia tidak dapat menahan diri untuk bertanya, lebih mudah menjelajahi ribuan mil sekaligus daripada yang kamu lakukan sekarang, bukan? Gunakan indera keilahianku. Yang Chen tertawa, bisakah kau menggunakan indera ketuhananmu untuk menemukan seorang kultivator di puncak tingkat Golden Immortal atau bahkan Zenith Heaven Golden Immortal? Apa? Meskipun Aolai dianggap sebagai kaisar klan naga dan berpengetahuan luas, dia terkejut setelah mendengar kata-kata Yang Chen. Seorang ahli di puncak Golden Immortal atau bahkan level Zenith Heaven Golden Immortal mungkin bisa membunuh seorang ahli Celestial Immortal seperti dia hanya dengan satu tarikan napas. Dia tidak akan berani menggunakan Divine Sense-nya untuk menjelajahi dan menemukan orang seperti itu. Mengetahui bahwa Yang Chen sedang mencari seseorang, dia tidak menyangka bahwa dia akan menemukan ahli yang begitu menakutkan. Aolai tidak berani mengatakan apa-apa lagi dan dengan patuh bersembunyi di Mysterious Heaven Dark Sea Shuttle untuk memurnikan harta ajaib bagi Yang Chen dan tidak mengatakan apa-apa lagi. Bukannya Yang Chen tidak berpikir untuk membiarkan Gong Sunling secara langsung menggunakan peta geografis gunung dan sungai untuk mengumpulkan semua penduduk asli di daerah ini, tetapi dalam kasus itu, Lin Yuanzheng mungkin tidak dapat mengumpulkan mereka. Selain itu, karena tindakan ini, Lin Yuanzheng, yang telah kehilangan akal sehatnya, secara naluriah akan merasakan bahaya dan bersembunyi jauh, yang tidak akan sepadan dengan kerugiannya. Satu-satunya cara untuk menemukan Zenith Heaven Golden Immortal yang telah kehilangan akalnya adalah dengan bertanya perlahan. Akan selalu ada orang di sekitar yang mengetahui keberadaannya dan telah melihat jejaknya. Yang tidak dimengerti Aolai adalah bagaimana Yang Chen berencana berkomunikasi dengan Lin Yuanzheng setelah melihatnya. Chapter 1827. Daerah pemukiman asli tersebar dalam radius puluhan ribu mil. Jika dia mengandalkan Yang Chen untuk mencari tahu dari satu kota ke kota lain saja, diperkirakan dia tidak akan dapat menemukan semuanya bahkan setelah 100 tahun. Untungnya, kali ini istri dan selir Yang Chen mengikutinya keluar. Jumlah mereka sangat banyak. Semua orang berhamburan dan menyapu satu tempat demi satu. Kecepatannya tidak lambat. Dengan cara ini, hampir mungkin untuk menentukan keberadaan Lin Zhengyuan dalam radius 1000 mil dalam waktu singkat. Namun, Yang Chen hampir memperingatkan semua orang dengan nada paling keras bahwa mereka hanya bisa bertanya, tetapi mereka tidak bisa melakukan apapun di luar lingkup ini. Saat ini, pikiran Lin Zhengyuan tidak jernih, dan dia hanya memiliki naluri untuk bertahan hidup. Setiap permusuhan dan pelanggaran akan dibalas dengan serangan baliknya yang menggelegar. Seorang master tingkat keabadian emas bukanlah seseorang yang dapat dilawan oleh siapapun di dunia spiritual. Pencarian ini memakan waktu lebih dari setahun. Anehnya, tidak peduli bagaimana mereka bertanya, Lin Zhengyuan tampaknya tidak pernah muncul, dan tidak ada jejaknya. Di antara penduduk asli, tidak banyak reaksi terhadap pencarian Yang Chen terhadap orang bodoh yang mengigau. Paling-paling, mereka serakah terhadap batu roh yang diberikan oleh Yang Chen dan berjanji untuk membantu memperhatikan. Namun, perilaku Yang Chen menarik perhatian beberapa orang lain. Harus diketahui bahwa kultivasi kekuatan spiritual Yang Chen saat ini baru pada tahap pendirian fondasi. Hanya dalam beberapa bulan, Yang Chen menyelesaikan proses pemurnian Qi yang memakan waktu 10 tahun untuk diselesaikan di dunia fana, dan mencapai tahap pendirian fondasi sempurna. Sayangnya, bahkan tingkat tahap pendirian fondasi tampak sangat lemah di dunia spiritual. Suku aborigin di dunia spiritual, yang paling lemah dan paling cacat sejak lahir, dilahirkan dengan kultivasi tahap inti emas. Secara relatif, tahap pendirian yayasan Yang Chen hanyalah berbeda di antara yang berbeda, luar biasa di antara yang luar biasa, cemerlang bagaikan kunang-kunang di kegelapan. Akan tetapi, tidak peduli seberapa lemahnya Yang Chen, apa yang dia tunjukkan adalah seorang kultivator yang telah meningkat, 99,9% penduduk asli lebih kuat dari Yang Chen, tetapi hampir tidak ada yang berani bersikap kasar padanya. Selama ada seorang kultivator yang naik pangkat, tidak peduli apakah dia adalah murid sekte atau kultivator nakal, akan selalu ada kekuatan di belakangnya. Status penduduk asli belum mencapai titik di mana mereka berani menantang mereka. Namun, berbeda halnya bagi para kultivator, terutama mereka yang sejak awal sudah sangat sombong dan angkuh. Mereka adalah tipe orang yang memandang rendah semua orang kecuali leluhur dan orang tua mereka sendiri. Mereka tidak akan bersikap sopan kepada sesama kultivator seperti mereka. Adalah mungkin untuk menjumpai para kultivator di mana saja di alam spiritual, dan tempat ini tidak terkecuali. Ketika Yang Chen bertanya-tanya, seseorang memperhatikan Yang Chen. Bagaimana orang itu bisa memiliki kultivasi seperti itu?
Awalnya, hanya beberapa orang yang menganggapnya aneh. Mereka memandang Yang Chen seolah-olah sedang melihat sesuatu yang mustahil. Orang-orang yang menemaninya segera menyadari ketidaknormalan Yang Chen. Saat ini, Yang Chen hanyalah seorang pria yang sedang bermalas-malasan di jalan raya. Di antara sekian banyak ahli, hal itu terlihat jelas dalam sekejap. Mungkin dia terluka dan kehilangan kekuatannya. Seketika, seorang teman menjawab dengan acuh tak acuh. Meskipun situasi seperti ini jarang terjadi, namun itu bukanlah hal yang unik, dan semua orang dapat dengan mudah memikirkan alasannya. Secara umum, ketika bertemu dengan sesama kultivator seperti itu, para kultivator tidak akan menginjaknya sampai mati. Kecuali jika itu adalah musuh hidup dan mati, tidak ada yang bisa menjamin bahwa mereka akan selalu berjalan mulus dan tidak akan terluka atau mengalami penurunan level. Ketika bertemu dengan sesama kultivator seperti itu, tidak memukulnya saat ia sedang terpuruk sudah merupakan kewajibannya sebagai sesama kultivator. Paling-paling, ia hanya akan mengabaikannya. Namun kali ini berbeda, di antara orang-orang yang bertemu Yang Chen, salah satu dari mereka mengenali identitas Yang Chen. Ternyata dia adalah penguasa istana muda Istana Chunyang, alkemis terkuat dan paling berbakat di dunia fana dalam 10.000 tahun terakhir, Tuan Yang Chen. Ratusan mil jauhnya, seorang pemuda menggunakan kesadaran spiritualnya untuk menjelajahi Yang Chen tanpa rasa takut, dengan senyum aneh yang tak terlukiskan di wajahnya. Agar tidak menimbulkan kesalahpahaman di pihak Lin Zhengyuan, Yang Chen secara khusus memberitahu para wanita itu agar tidak menggunakan kesadaran spiritual mereka untuk menjelajah, agar tidak membuat Lin Zhengyuan khawatir. Tentu saja, yang dikhawatirkannya adalah menyinggung perasaan orang lain, tidak ada yang lain. Bahkan Yang Chen sendiri melakukan hal yang sama. Penduduk asli dunia spiritual memiliki basis kultivasi tahap Yuanying dan Dacheng. Menggunakan kesadaran spiritual adalah hal yang paling sederhana. Di tubuh Yang Chen, ada banyak kesadaran spiritual yang memindainya setiap saat setiap hari. Yang Chen tidak akan mengambil inisiatif untuk melawan. Paling-paling, itu adalah keingintahuan penduduk asli. Selama mereka tidak jahat padanya, Yang Chen tidak akan peduli dengan pemindaian kesadaran spiritual ini. Oleh karena itu, ketika beberapa kesadaran spiritual menyapu begitu banyak kesadaran spiritual, Yang Chen tidak menemukan kelainan apapun. Dia hanya mengira itu adalah rasa ingin tahu penduduk asli. Cari tahu apa yang terjadi pada orang bermarga yang baru-baru ini. Mengapa dia sendirian di sini? Kultivator muda yang baru saja menunjukkan identitas Yang Chen tampaknya adalah pemimpin kecil di antara beberapa orang. Setelah menemukan Yang Chen, dia tidak segera mengambil tindakan apapun, tetapi segera memerintahkan beberapa orang untuk menarik kesadaran spiritual mereka, dan kemudian memerintahkan salah satu dari mereka untuk segera menyelidiki. Yang Chen adalah kepala istana muda Istana Chunyang. Baru-baru ini, kekuatan Istana Chunyang telah berkembang pesat, langsung dari sekte kecil dan tidak penting menjadi sekte besar dengan puluhan ribu pengikut. Hal ini membuat banyak sekte besar dan kecil yang berjuang di dunia spiritual benar-benar tidak nyaman. Sekarang mereka bertemu Yang Chen sendirian, dan tidak ada seorang pun yang melayani atau melindunginya, tentu saja, mereka harus memanfaatkan kesempatan ini. Apakah kamu ingin menyentuhnya? Tidak bagus, kan? Seorang teman langsung bertanya dengan cemas, Istana Chunyang tidak mudah untuk dihadapi sekarang. Tetapi dia punya banyak resep ramuan ajaib yang bahkan sekte kita tidak punya. Senyum di wajah kultivator muda itu semakin lebar, lalu dia mengucapkan kata demi kata, lagi pula, hampir semua batu giok bertengger ilahi di dunia spiritual mengalir keluar dari tangannya. Begitu tiga kata, Divine Perching Jade keluar, tak ada yang terlintas di pikiran setiap orang kecuali tiga kata ini. Apapun formula dan pilnya, semuanya dibuang ke surga tertinggi. Jika 100 tahun lalu, siapakah yang tahu apa itu Divine Perching Jade? Akan tetapi, sejak Divine Perching Jade keluar dari Menara Wanbao, semua kultivator di dunia spiritual memiliki konsep yang lengkap. 1 pon Divine Perching Jade setara dengan nyawa seseorang. Tidak ada yang lebih menggoda dari ini. Xiao Liu, kembalilah ke sekte dan laporkan kepada sekte bahwa kultivasi Yang Chen hampir hancur total. Melihat ekspresi semua orang, pemuda yang memimpin segera memberi perintah, masalah ini sangat penting, kita tidak bisa mengabaikannya. Kultivator yang merasa bahwa Yang Chen tidak mudah untuk dihadapi adalah Xiao Liu, yang disebutkan oleh pemuda berkepala besar. Mendengar perintah pemuda berkepala besar itu, dia langsung mengangguk, kakak senior, saya pergi sekarang. Saat melihat sosok Xiao Liu dengan cepat pergi ke arah sekte, pemuda yang memimpin akhirnya mengalihkan pandangannya kembali ke teman-temannya. Saat tatapan mereka bertemu, wajah semua orang menunjukkan senyum tersirat. Chapter 1828. Xiao Liu adalah orang yang lebih jujur. Ada beberapa hal yang tidak pantas untuk diketahui dan tidak pantas untuk dilakukannya. Namun, masalah informasi ini adalah masalah serius. Dia yakin bahwa Xiao Liu juga memahami pentingnya hal itu. Tidak seorang pun dapat mengatakan bahwa tidak pantas untuk mengusirnya seperti ini. Kakak senior, sepertinya beberapa dekade yang lalu, orang-orang Istana Chunyang juga mendapat kualifikasi untuk mengikuti ujian di tempat ujian. Tuan Yang dan istri serta selirnya memasuki tempat ujian bersama-sama. Orang yang bertanggung jawab untuk menyelidiki keberadaan Yang Chen baru-baru ini memegang selembar batu giok di tangannya. Dia menemukan catatan yang berhubungan dengan Yang Chen dari catatan peristiwa besar yang telah terjadi di alam spiritual dalam 100 tahun terakhir. Tempat uji coba. Pemuda yang memimpin jalan itu tertegun sejenak, lalu senyum kembali mengembang di wajahnya, tidak adakah yang menemaninya. Beraninya dia datang ke tempat uji coba untuk melakukan pengujian. Begitu tempat persidangan disebutkan, semua orang hampir menebak kebenarannya. Tampaknya Yang Chen mengalami kecelakaan di tempat percobaan, menyebabkan dia terluka parah dan kemudian kehilangan seluruh kultivasinya. Hal semacam ini pernah terjadi sebelumnya, tetapi secara umum, mereka yang dapat memiliki hal semacam ini di tempat percobaan pada dasarnya tidak dapat melarikan diri dan dibunuh oleh binatang buas di tempat percobaan.
Yang Chen memperkirakan bahwa dia beruntung dan dapat lolos dengan selamat, tetapi basis kultivasinya hancur total. Sepertinya ramuan penyembuh di tubuh Tuan yang masih sangat bagus. Pemuda itu sampai pada kesimpulan berdasarkan spekulasi ini. Melihat tindakan Yang Chen saat ini, jelaslah bahwa dia tidak terpengaruh sama sekali, jadi hanya ada satu kesimpulan, yaitu Yang Chen telah menyembuhkan luka-lukanya tepat waktu dan kemudian berencana untuk berkultivasi lagi. Tidak banyak pula kultivator yang mampu melakukan ini. Banyak orang yang lumpuh total dan tidak dapat pulih dari kemunduran, atau mereka meninggal. Hanya sedikit orang yang dapat memiliki kesempatan untuk memulai kembali. Di antara semuanya, ramuan yang dapat memelihara bakat kultivasi seseorang benar-benar sangat diperlukan. Yang Chen adalah seorang ahli alkimia, jadi tidak mengherankan bahwa ia memiliki ramuan seperti itu di tangannya. Di bidang pil obat, bahkan anak muda yang tergoda pun harus mengakui bahwa bakat Yang Chen sungguh luar biasa. Bakatnya melampaui mereka entah berapa kali. Perlu diketahui bahwa mereka berdua adalah alkemis dan telah naik pangkat selama ratusan tahun. Bahkan yang lebih muda telah naik pangkat lebih awal. Namun, dia hanyalah seorang alkemis tingkat keempat dan masih berjuang untuk menembus batas alkemis tingkat kelima. Akan tetapi, Yang Chen telah menjadi ahli pil revolusi ke-500-an tahun yang lalu saat ia masih berada di dunia fana. Kesenjangan di antara mereka tidak terhitung. Selain Divine Perching Jade, ada satu item lagi yang menggoda semua orang, resep pil. Serta metode rahasia yang memungkinkan Yang Chen menembus batas seorang alkemis kelas 5 begitu awal. Meskipun Yang Chen sudah mengumumkan metode rahasia itu saat dia berada di dunia fana dan secara khusus menunjukkan bahwa dia berbakat, di antara mereka yang mengetahuinya, masih banyak orang yang merasa bahwa seharusnya ada rahasia yang lebih dalam yang tidak dikatakan Yang Chen. Kelompok orang di depannya adalah sekelompok orang yang sangat mencurigakan. Mereka dengan hati-hati menjelajahi lingkungan sekitar dengan indera ketuhanan mereka dan memastikan bahwa tidak ada kultivator di atas alam manusia abadi yang mengikuti Yang Chen dalam radius 1000 mil. Semua orang saling mengedipkan mata dan di bawah kepemimpinan pemuda itu, mereka dengan cepat muncul di depan Yang Chen. Grandmaster Yang, sungguh suatu kebetulan. Begitu pemuda itu mendarat di tanah, dia menangkupkan kedua tangannya dan menyapa Yang Chen sambil tersenyum. Tatapan mesra itu membuatnya tampak seolah-olah mereka berdua adalah teman yang sudah lama tidak bertemu. Ternyata dia adalah seorang rekan Taois dari Sekte Danding. Senang bertemu denganmu. Yang Chen mendongak dan menatap mereka. Dia tidak mengenal orang-orang ini, tetapi pakaian mereka jelas merupakan pakaian dari Sekte Danding. Ini juga membuat Yang Chen tahu asal-usul mereka. Pihak lain menyambutnya dengan antusias. Yang Chen bukanlah orang yang tidak mengenal dunia. Dia segera menangkupkan tangannya dan membalas sapaan itu. Grandmaster Yang, apakah Anda bertanya tentang seseorang? Kami tidak berbakat dan telah memetik tanaman obat di sini selama beberapa waktu. Mungkin kami dapat membantu Grandmaster Yang. Pemuda itu bahkan tidak memperkenalkan dirinya dan langsung bertanya tentang tujuan kedatangan Yang Chen. Ketika dia berbicara, senyum di wajahnya seperti bunga yang sedang mekar. Tidak akan lebih baik jika Taois bersedia membantu. Ketika Yang Chen mendengar ini, dia langsung menjadi senang dan berkata langsung, kalau begitu, Yang Chen tidak akan menjadi orang asing. Sejujurnya, Yang Chen sedang mencari beberapa pemuda aborigin yang tidak waras untuk mencoba pengobatan. Saya tidak tahu apakah para Taois telah menemukannya. Mencari penduduk asli yang mengigau untuk menguji pengobatan. Sebagai murid Sekte Danding, mereka juga memiliki latar belakang dalam bidang alkimia. Hampir seketika, mereka memikirkan kemungkinan lain. Kesadaran spiritual Yang Chen terluka parah. Dia perlu menemukan orang-orang aborigin untuk menguji pengobatan guna memulihkan kesadaran spiritualnya. Kalau tidak, masih ada kemungkinan lain. Bukankah Yang Chen sekarang tidak berani menggunakan kesadaran spiritualnya untuk menemukan penduduk asli seperti itu? Adapun mengapa dia tiba-tiba berlari ke tanah tandus ini jutaan mil jauhnya dari Istana Chunyang, lebih mudah dijelaskan. Cedera Yang Chen belum pulih sepenuhnya, dan bagian dalam Istana Chunyang yang berkembang pesat juga pasti penuh dengan kontradiksi. Para murid murni Istana Chunyang yang awalnya naik pangkat pasti ditekan. Bahkan jika Yang Chen sekarang berada di Istana Chunyang, dia tidak berani menunjukkan tanda-tanda cedera serius dengan mudah. Kalau tidak, dia pasti akan disingkirkan. Para pemuda itu bertanya pada diri mereka sendiri bahwa bahkan mereka pun mendambakan hal-hal baik pada Yang Chen, belum lagi orang lain. Mereka adalah murid-murid Sekte Danding, yang selalu kaya. Bahkan mereka seperti ini, para kultivator individu yang dikatakan telah bergabung dengan Istana Chunyang belum lama ini, bukankah mereka melihat Yang Chen sebagai seekor domba gemuk yang besar? Orang aborigin yang mengigau, saya pernah bertemu beberapa dari mereka. Pemuda itu berkata dengan sangat tulus. Untuk menunjukkan antusiasmenya, dia bahkan mengambil inisiatif untuk mengeluarkan sepotong batu giok, dengan cepat mengukir beberapa konten dengan kesadaran spiritualnya di atasnya, dan menyerahkannya kepada Yang Chen. Terima kasih, rekan-rekan Taois. Yang Chen langsung mengambil slip giok itu tanpa pembelaan apapun dan segera mulai membacanya. Namun, bahkan ketika Yang Chen membaca kesadaran spiritual, tampaknya kesadaran spiritualnya tidak bocor sama sekali. Tampaknya bahkan kesadaran spiritualnya tampaknya telah jatuh ke tahap pemurnian Qi. Para pemuda itu tidak merasakan sedikit pun fluktuasi kesadaran spiritual. Mereka adalah orang-orang yang kami temui saat memetik tanaman herbal di sini selama bertahun-tahun. Itu benar sekali. Aku bersumpah demi setan hati. Pemuda itu berkata sambil tersenyum, dan bahkan tidak ragu untuk bersumpah demi setan hati untuk membuktikan bahwa apa yang dikatakannya benar. Terima kasih, rekan-rekan Taois. Yang Chen senang ketika mendengar kata-kata itu, dan segera mengucapkan terima kasih lagi. Mungkin ada ratusan catatan di dalamnya. Jika dia mencari berdasarkan catatan-catatan ini, dia mungkin dapat menemukan Lin Zhengyuan yang sedang dicarinya.
Tidak apa-apa, yang penting rekan Tao yang berguna. Ucap pemuda itu sambil tersenyum, nada bicaranya sangat wajar. Namun, seorang murid sekte Danding di sebelahnya tidak dapat menahan diri untuk bertanya, rekan Taois yang berkata bahwa dia ingin mengucapkan terima kasih. Aku ingin tahu bagaimana kamu berencana untuk mengungkapkan rasa terima kasihmu. Chapter 1829. Apa yang kalian inginkan, rekan-rekan Taois? Wajah Yang Chen tampak sangat tenang. Dia sama sekali tidak tampak marah dengan kata-kata ini. Sebaliknya, dia bertanya kepada orang yang berbicara. Cukup dengan Divine Percing Jade atau beberapa resep pil unik dan buku petunjuk rahasia saja. Kami tidak serakah. Wajah murid sekolah kualipil itu dipenuhi dengan senyum bahagia, seolah-olah dia sedang membicarakan masalah sepele. Menurut pendapatku, masing-masing dari kita harus memberikan 500 kg giok jiwa bertengger, dan kemudian memberikan masing-masing dari kita 30 hingga 50 resep pil, serta buku petunjuk meramu pil yang kamu kembangkan. Teman Yang, tidak terlalu berlebihan meminta hadiah sekecil itu, kan? Kedengarannya tidak seperti kami serakah. Yang Chen tidak dapat menahan tawa, dan bertanya dengan sangat serius, namun, jika nanti agak merepotkan, apa yang harus saya lakukan? Kalau begitu jangan salahkan kami karena bersikap kasar. Kami harus memeriksanya sendiri. Meskipun pemuda terkemuka itu tidak mengatakan apa-apa, pria yang baru saja berbicara dengan Yang Chen menjadi semakin bangga. Saya hanya berharap Grandmaster yang tidak akan menyalahkan kita saat waktunya tiba. Aduh, melihat orang-orang yang berniat jahat tetapi jelas-jelas bangga pada diri mereka sendiri, Yang Chen tidak dapat menahan diri untuk tidak menggelengkan kepala dan mendesah. Tidak ada yang salah di dunia ini. Orang-orang tidak perlu khawatir tentang apapun. Kenapa mengganggu? Aku cukup cocok dengan sektemu. Ini membuat segalanya menjadi sulit bagiku. Jangan khawatir, alam spiritual penuh dengan bahaya. Sesuatu yang buruk bisa saja terjadi kapan saja. Pemuda berkepala besar itu akhirnya berbicara. Namun, dia melihat Yang Chen menggelengkan kepalanya dan mendesah karena marah. Orang-orang itu, meskipun semuanya hanya berada di level manusia abadi, namun meski begitu, mereka masih jauh lebih tinggi daripada Yang Chen yang berada di tahap dasar. Seorang yang masih di tahap Foundation Establishment berani bersikap angkuh di depan mereka. Apakah mereka benar-benar berpikir mereka tidak akan berani membunuhnya? Sua, pedang terbang muncul seketika dan melayang di depan Yang Chen. Pedang itu tampak seperti akan melesat dan menembus tenggorokannya di saat berikutnya. Apakah itu untukku? Yang Chen menatap pedang terbang yang tergantung di tempat yang bisa dijangkaunya. Tiba-tiba, senyum muncul di wajahnya, dan dia dengan senang hati bertanya, kalau begitu aku akan menerimanya. Sambil berbicara, dia mengulurkan tangan dan menggenggam ujung pedang terbang itu seakan-akan sedang menggenggam seekor siput. Dia bahkan mendekatkannya ke matanya untuk melihat lebih dekat. Dia mengeluarkan serangkaian suara dan mengangguk terus-menerus. Jelas bahwa dia sangat puas dengan pedang terbang ini. Ekspresi pemilik pedang terbang berubah drastis. Orang-orang di sekitarnya juga menunjukkan tingkat keterkejutan yang berbeda-beda. Bermain dengan pedang terbang milik orang lain. Apakah dia benar-benar mengira pemilik pedang terbang itu sudah mati? Di lautan kesadarannya, pemilik pedang terbang itu sangat marah. Ia ingin mengendalikan pedang terbang itu untuk memotong tenggorokan Yang Chen. Ia ingin memberitahu Yang Chen bahwa beberapa orang tidak boleh tersinggung dengan berpura-pura gila. Akan tetapi, meskipun ia telah mengeluarkan perintah agar pedang terbang itu bergerak dan indera ketuhanannya sudah ada, pedang terbang di tangan Yang Chen tidak bergerak sama sekali. Pedang itu masih terjepit di antara jari-jari Yang Chen seperti benda mati. Pedang itu menundukkan kepalanya dan melihatnya berulang-ulang. Apa yang sedang terjadi? Bahkan jika dikendalikan oleh Yang Chen, pedang terbang sumber kehidupannya sendiri berada di bawah kendali usahanya sendiri. Bahkan jika itu tidak dapat bertindak sepenuhnya sesuai dengan pikirannya sendiri, setidaknya sedikit perjuangan dapat dimengerti, bukan? Namun, pemandangan di depannya berada di luar ekspektasi pemilik pedang terbang. Di tangan Yang Chen, pedang terbang itu bahkan tidak bergetar, apalagi berontak. Kalau saja dia tidak bisa melihat dengan jelas hubungan antara pedang terbang dan dirinya, pemilik pedang terbang itu pasti sudah curiga kalau Yang Chen telah merampas pedang terbangnya dengan paksa. Mata teman-temannya semua tertuju ke sisi ini. Mereka tampak bertanya-tanya mengapa dia membiarkan Yang Chen bermain dengan pedang terbangnya tanpa keberatan sedikitpun. Dalam sekejap, butiran-butiran keringat muncul di dahi pemilik pedang terbang. Yang Chen dapat dengan mudah mengendalikan pedang terbang sumber kehidupannya sendiri di tengah-tengah pembicaraan dan tawa. Ini sama sekali bukan penampilan seekor ikan yang mereka anggap tidak dapat melawan. Ini jelas merupakan peringatan yang jelas. Pemimpin muda itu telah mencapai tingkat kelima alam manusia abadi. Meskipun dia belum naik level lebih awal dari Yang Chen, orang-orang dari Sekte Danding selalu berkultivasi dengan cepat. Dengan bantuan pil yang kuat, mereka dapat menempati posisi yang menguntungkan. Pada saat ini, pembudidaya terkemuka telah melihat bahwa ada sesuatu yang salah dengan pemilik pedang terbang. Itu hanya kendali sederhana dari pedang terbang untuk memberi Yang Chen sedikit hukuman. Seharusnya tidak terlalu sulit. Wajahnya dipenuhi keringat dingin. Dapat dilihat bahwa itu adalah sesuatu yang lain dari suatu kendali. Siapapun yang memiliki mata jeli dapat melihat masalahnya dalam sekejap. Pedang terbang telah jatuh ke tangan orang lain. Tidak perlu dipikirkan lagi. Pasti akan menjadi masalah besar. Namun, situasi di depan mereka agak rumit. Pedang terbang ini dikendalikan secara aktif oleh pemilik pedang terbang untuk terbang di depan Yang Chen. Itu sama sekali berbeda dari dikendalikan dalam pertarungan. Hanya bisa dikatakan bahwa kultivator ini kurang beruntung karena bertemu dengan musuh yang memiliki kemampuan mengendalikan senjata sihir orang lain. Tentu saja, tidak ada yang percaya bahwa Yang Chen dapat melakukan ini dengan mengandalkan kekuatannya sendiri di tahap pembentukan pondasi. Pikiran lain muncul di benak setiap orang.
Yang Chen mungkin memiliki senjata ajaib yang dapat mengendalikan dan merebut pedang terbang milik orang lain. Begitu pikiran ini muncul, semua orang semakin terkejut. Mereka mengira Yang Chen hanya memiliki hal-hal baik di bidang percinggat jade dan alkimia. Mereka tidak menyangka bahwa dia memiliki harta yang langka. Tak perlu dikatakan lagi, ini pasti telah ditukar oleh Yang Chen dengan percinggat jade atau prolonging life pill. Mereka tidak menyangka bahwa semua orang akan seberuntung itu untuk mendapatkan kesempatan yang sangat baik. Peringatan Yang Chen yang tenang dan terkendali telah digunakan. Ketika mereka memikirkan senjata ajaib yang begitu kuat, mulut orang-orang itu hampir meneteskan air liur. Tidak ada seorang pun yang akan percaya bahwa Yang Chen memiliki kekuatan untuk berhadapan langsung dengan mereka, apalagi Yang Chen memiliki kemampuan untuk merebut senjata ajaib orang lain dalam pertempuran. Ini berkat rekan semua orang, yang menggunakan pedang terbangnya sendiri untuk membantu semua orang mengetahui kartu truf Yang Chen. Paling buruk, ketika tiba saatnya membagi rampasan, mereka akan memberinya lebih banyak sebagai hadiah sebagai kompensasi atas hilangnya nyawa pedang terbangnya. Grandmaster Yang, orang mati demi kekayaan, burung mati demi makanan. Mata pemimpin muda itu berbinar, dan dia berkata kepada Yang Chen sambil tersenyum, saya tidak menyangka Grandmaster yang memiliki harta karun lainnya. Anda tidak bisa menyalahkan kami karena serakah. Orang biasa tidak bersalah, tetapi dia mendapat masalah karena kekayaannya. Jika Anda ingin menyalahkan seseorang, salahkan Grandmaster yang karena membawa harta karun. Tenang saja, setelah kau meninggal, kami akan membantumu menemukan tempat yang baik untuk menguburmu. Itu pasti akan memuaskan Grandmaster. Setiap ketidakadilan ada pelakunya, setiap utang ada debiturnya. Yang Chen mulai menggelengkan kepalanya lagi, benar saja, orang mati demi kekayaan. Karena kamu ingin mati, aku akan membantumu. Chapter 1830. Awalnya, Yang Chen bermaksud mengandalkan peringatan kecil sebelumnya untuk membuat orang-orang ini mundur. Bagaimanapun, mereka semua adalah orang-orang dari Danding Gate. Dia dan Danding Gate juga memiliki urusan bisnis, jadi dia tidak bisa bersikap kejam. Tanpa diduga, orang-orang ini ternyata tidak memiliki penglihatan sedikitpun. Jika mereka ingin membunuhnya, maka Yang Chen tidak akan menolaknya. Dengan gerakan tangannya, pedang terbang kehidupan milik lawan yang sedang dimainkannya menghilang dari tangan Yang Chen. Faktanya, Yang Chen hanya dengan santai memberikannya kepada Xiao Tian. Menghadapi hal ini, Xiao Tian tidak memiliki sedikit pun kesopanan. Dia membuka mulutnya dan menelan seluruh pedang terbang. Di sisi lain, pemilik pedang terbang yang sedang berebut kendali pedang terbang, tiba-tiba merasa bahwa hubungan antara dirinya dan pedang terbang kehidupan telah terputus. Laut kesadarannya bergetar hebat dan dia langsung memuntahkan seteguk darah. Pedang terbang kehidupan diambil, yang setara dengan langsung menghabiskan setidaknya 20% dari kultivasinya. Dia bahkan belum mulai bertarung, tetapi dia sudah terluka parah. Seteguk darah ini tampaknya menjadi sinyal bagi kedua belah pihak untuk menyerang. Para kultivator dari Danding Gate hampir pada saat yang sama mulai menyerang. 7 atau 8 senjata ajaib menghantam wajah Yang Chen dengan kecepatan tinggi. Pada saat yang sama, setidaknya ada 3 pedang terbang, menusuk ke arah Yang Chen dari beberapa arah. Semua orang berspekulasi bahwa Yang Chen pasti memiliki senjata ajaib yang dapat merebut senjata ajaib milik orang lain. Oleh karena itu, serangannya sangat ganas, dan dia memiliki banyak senjata ajaib. Kecepatannya juga sangat cepat. Mereka percaya bahwa meskipun dia memiliki harta karun yang sangat berharga, dengan kekuatan Yang Chen di tahap pembentukan pondasi, dia paling-paling hanya bisa mengendalikannya untuk sementara waktu. Selama semua orang cukup cepat, memiliki cukup senjata ajaib, dan memiliki cukup kekuatan, bahkan jika Yang Chen memiliki lebih banyak harta karun seperti itu, dia hanya bisa melihatnya dan mendesah. Ngomong-ngomong, penilaian semacam ini tidak salah bagi orang biasa. Satu-satunya hal yang salah perhitungan para murid Danding Gate adalah bahwa mereka menganggap Yang Chen sebagai seorang kultivator biasa. Ada banyak hal yang menurut mereka masuk akal, tetapi bagi Yang Chen, itu benar-benar di luar dugaan. Ada juga beberapa hal yang tidak masuk akal, tetapi bagi Yang Chen, itu hanyalah kejadian biasa. Menghadapi serangan semua orang, Yang Chen hanya berdiri diam, tidak mau bergerak sedikitpun. Seluruh tubuhnya berkilauan dengan cahaya keemasan dan 8 bayangan naga muncul di permukaan tubuhnya. Dengan serangkaian suara berdenting, semua harta karun ajaib yang hancur terpental kembali. Pada suatu saat, tangan kanan Yang Chen sudah memegang sebuah pedang besar. Di mulut pedang besar itu, ada wajah hantu yang ganas. Pada saat ini, itu sangat menarik perhatian. 2 mata merah darah di wajah hantu itu tampak memancarkan tatapan mengejek. Pada saat yang sama, ia tampak menantikan pembantaian yang akan datang. Kepala manusia melayang ke langit. Darah merah tua menyembur tinggi dari leher halusnya. Namun, sebelum darah jatuh ke tanah, di suatu tempat di tubuh Yang Chen, tanaman merambat merah darah yang panjang menjulur keluar, seperti lidah berwarna darah yang lentur, menjilati darah di udara, lalu menggulung kepala yang terbang itu ke udara. Tanaman merambat yang panjang itu berayun, dan sisa-sisa tubuh yang belum mencapai dasar menghilang dalam sekejap. Serangan Abi sekarang cukup akurat. Pedang terbang Yimu milik Yang Chen menyerap sebagian esensi darah ketika dia membunuh musuh, dan sisanya disapu olehnya. Bahkan tubuh musuh pun tak luput, ini adalah pupuk bunga yang sangat baik. Warga Danding Gate belum pernah melihat orang seganas itu yang kebal terhadap pedang dan tombak. Mereka semua tampak seperti melihat hantu. Mereka bahkan tidak sempat bereaksi ketika salah satu rekan mereka terbunuh dalam sekejap. Semua orang telah melihat banyak harta karun sihir pelindung. Gerbang Danding tidak memiliki apa-apa selain uang dan harta karun sihir. Hal-hal baik apa yang belum mereka lihat? Belum lagi ia dapat menghalau serangan kolektif dari beberapa kultivator manusia abadi, bahkan jika ia dapat menghalau serangan dari sejumlah kultivator bumi abadi yang sama, terdapat harta sihir pelindung yang tidak ada habisnya. Namun,
Premis dari semua ini adalah bahwa harta ajaib ini digunakan oleh setidaknya seorang kultivator abadi manusia. Jika digunakan oleh seorang junior di tahap dasar, kecuali jika itu adalah harta ajaib sumber kehidupan, jika tidak, jika dia ingin mengaktifkan efek harta ajaib secara paksa, dia akan terluka parah oleh serangan balik. Akan tetapi, Yang Chen bukan saja tidak menderita serangan balik, tetapi ia juga memblokir serangan semua orang dengan mudah. Pada saat ini, mata semua orang menjadi semakin terkejut. Harta karun ajaib yang dapat digunakan oleh seorang kultivator tingkat dasar dapat memblokir serangan gabungan dari beberapa kultivator manusia abadi. Jika harta karun ajaib ini jatuh ke tangan mereka, kekuatan macam apa yang akan dimilikinya? Cahaya keemasan yang bersinar di tubuh Yang Chen tidak dapat disembunyikan dari pandangan siapapun. Itu pasti cahaya dari harta karun ajaib. Semua orang hampir menjadi gila dan mulai menyerang dari segala sudut, mencoba membunuh Yang Chen dan merebut harta karun ini. Tidak seorang pun tahu bahwa Yang Chen sama sekali tidak menggunakan lonceng emas. Lonceng emas itu dirangsang oleh Aolai. Dia tahu bahwa Yang Chen kuat, tetapi dia tidak tahu bahwa teknik pemurnian tubuh orang kuat berturban kuning milik Yang Chen telah memperkuat tubuh Yang Chen menjadi tubuh emas. Yang Chen tidak mungkin mengalami kecelakaan sekarang, jadi Aolai membantu Yang Chen menghalanginya. Ketika bilah pedang kedua diayunkan, kultivator terdepan langsung terpotong menjadi dua bagian oleh pedang terbang. Bilah yang muncul dan menghilang secara misterius, setelah menyerap darah pihak lain, dia mengambil tubuhnya kembali untuk dijadikan pupuk. Pada saat ini, beberapa orang yang dibutakan oleh keserakahan terbangun seolah-olah mereka dipukul oleh tongkat. Dalam waktu sesingkat itu, mereka telah kehilangan dua orang rekan, dan Yang Chen bahkan tidak kehilangan sehelai rambut pun. Tidak ada seorang pun yang bodoh. Ketika seorang pria yang tampaknya lemah berbicara di depan mereka, semua orang masih bisa berpura-pura bahwa dia takut dan tidak tahu harus berbuat apa. Tetapi ketika orang lemah ini telah melukai seorang rekannya dengan serius dan memenggal kepala dua orang temannya, bahkan orang paling bodoh sekalipun dapat melihat bahwa dia tidak takut sama sekali, tetapi dia memiliki keyakinan penuh. Orang-orang yang tadinya sombong dan penuh kemenangan memikirkan bagaimana membagi kekayaan Tuan Yang Chen, pada saat ini semuanya berubah menjadi jenis pandangan lain. Kepanikan memenuhi mereka, bahkan dua kaki mereka pun menjadi begitu lemah hingga mereka tidak dapat mengendalikan harta sihir sumber kehidupan mereka dengan baik. Ketika kepala ketiga melayang ke udara, tak seorang pun yang tersisa dengan mentalitas keberuntungan. Semua orang berteriak serempak dan berhamburan ke segala arah. Kalau bukan karena Aolai yang mengendalikan Mysterious Heavenly Nether Sea Shuttle, mungkin akan sedikit sulit bagi Yang Chen untuk mengejar orang-orang ini pada tahap ini. Sayangnya, Mysterious Heavenly Nether Sea Shuttle saat ini dikendalikan oleh keluarga kerajaan klan naga. Tak peduli ke arah mana mereka melarikan diri, tak peduli jenis harta sihir terbang apa yang mereka gunakan, tak peduli seberapa kuat keinginan mereka untuk bertahan hidup, orang-orang dari Sekte Kualipil ini tak dapat lolos dari bilah pedang itu. Pada akhirnya, hanya pemuda yang terluka parah dan harta karun ajaib sumber kehidupannya telah dirampas itulah yang tersisa. Saya masih kekurangan pemandu. Yang Chen menatap ke bawah ke arah pria yang hampir tidak berani menatap mata Yang Chen dan berkata dengan dingin, jika kamu membantuku menemukan orang yang aku cari, mungkin aku bisa membiarkanmu hidup. Cek. Rakan-rakan kultivator sekalian, sebelum retret, sila terus berkultivasi untuk jurus subscribe, like, share dan komentar agar Sekte Novel Sadim terus berkembang pesat.